Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Jadi begini, zodiak Aries ya. Guru lahir zodiak Aries yang cocok. Guru lahir zodiak Aries yang cocok nih. Semoga bisa diambil ya sedikit saja. Guru itu kiratanya digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Jadi yang namanya seorang guru memang mesti digugu dan ditiru. Secara umum kiratanya begitu ya. Kirata itu dikira-kira tapi nyata. Dikira-kira sugan, nyata. Dikira-kira berharap, nyata. Kirata. Bahasa kirata ya. Seperti kiratanya supir, asup, tigigir. Supir, asup, tigigir. Nah, guru itu digugu, ditiru. Itu secara umum, pengertian secara umum kan begitu ya kita. Memang seorang guru itu mesti digugu dan ditiru apa yang diperbuatnya. Makanya dari itu, tetapi gurunya sendiri ini memang terkadang tidak mau untuk apa tuh namanya tuh, untuk digugu. Nah, itu guru yang hebat ya, tidak perlu untuk digugu ya, dia bisa sendiri. Dan guru yang baik itu terkadang menasehati ya, jika misalkan ada yang baiknya di saya yang menurut Anda baik dan Anda setujui dengan akal, pikiran dan jiwa Anda, maka ikutilah. Tapi jika tidak tidak Anda setujui dengan pikiran, akal dan jiwa Anda, terasa bertolak belakang, ya jangan ditiru. Begitu mungkinnya seorang guru. Nah, guru yang baik untuk zodiak Aries itu memang pertama guru yang memiliki kecerdasan. Mesti seorang guru itu memiliki kecerdasan dalam bidangnya. Dalam bidangnya. Salam alien, salam kopi hitam. Jadi dalam bidangnya, misalkan bidang apa nih? Dia memiliki kecerdasan dan menguasainya bidang itu. Menguasainya dengan benar-benar menguasainya. Tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah ya. Benar-benar menguasai seluk-beluk dan cabang-cabangnya. Karena dari usul ilmu atau dari pokok suatu ilmu itu ada cabang-cabangnya kan. Ada cabang-cabangnya. Ibaratnya itu akar itu menimbulkan cabang-cabang. Nah, ilmu itu begitu sama. Bahkan seorang guru ini mesti menguasai perbedaannya dengan ahli ilmu yang lain dan dengan ilmu yang membantahnya. Jadi ada ahli ilmu yang lainnya, ada ilmu yang khusus untuk membantahnya. Dingin ya di sini. Ada ilmu yang lainnya, ada ahli ilmu yang lainnya, ada ilmu yang khusus untuk membantahnya suatu keilmuan itu. Nah, sehingga seorang guru itu mesti menguasai teori-teori tersebut ya. Dan metode-metode yang mereka pakai ini guru yang cocok bagi zodiak Aries begitu.
Kecerdasan apa saja? Tidak hanya kecerdasan dalam berpikir, tetapi dia juga kecerdasan dalam menerima, kecerdasan dalam menahan emosi, kecerdasan dalam menerima kritik. Jadi jiwanya tuh luwes. Kecerdasan dalam mempertahankan teorinya, dan kecerdasan menerima kritik daripada teorinya. Pasti dikritik, pasti ada kritik kan seorang ahli itu. Jadi tidak hanya kecerdasan pikir saja, tetapi jiwanya juga mesti cerdas, dan dia mesti cerdas memilih ilmu. Nah itu dalam hal kecerdasan. Juga dalam hal kasih sayang, ini mesti diperhatikan oleh zodiak Aries, bahwa guru yang baik untuk zodiak Aries, dia mesti memiliki kasih sayang yang lebih untuk murid-muridnya. Kasih sayang ini perlu untuk seorang murid. Dan Aries ini kan seolah-olah merindukan kasih sayang juga kan. Dan Aries akan sangat menghargai seorang guru yang memiliki kasih sayang. Kasih sayang dalam hal pengorbanan waktu, kasih sayang dalam perhatian. Nah guru ini kan memang mesti memiliki perhatian yang lebih ya. Mesti memiliki perhatian yang lebih untuk mendidik murid-muridnya. Jadi tidak hanya mengajar tapi mendidik murid-muridnya. Aries suka yang seperti itu sepertinya ya. Dan carilah guru yang lebih tua dari Anda, karena jika guru yang lebih tua itu lebih mengerti Anda, lebih mengerti keadaan Anda, lebih mengerti keinginan Anda, lebih mengerti saku Anda kadang ya. Jadi carilah guru yang lebih tua, cerdas, perhatian dalam mendidik ya, cerdas menahan emosi, jadi tidak marah-marah. Aries senang guru yang tidak marah-marah kan begitu ya, karena Aries enggan dimarahi. Enggan dimarahi kan. Dan carilah guru yang lebih tua dari Anda. Dan yang memang bisa melebihi kecerdasan Anda. Kalau di bawah kecerdasan ya jangan, yang bisa melebihi kecerdasan Anda yang memiliki teori-teori yang
bisa mematahkan teori Anda, begitu. Yang lebih tua itu lebih apa tuh? Lebih mengerti ya. Juga carilah guru yang memang kalau disebut kaya sih iya, iya kaya. Tapi dia kaya juga hatinya. Kaya materi baik buat Aries ya. Tapi dia juga mesti memiliki kaya hatinya. Hatinya tuh kaya. Jadi tidak ingin diberi. Yakin sih kalau zodiak Aries mengerti ya untuk memberi. Tapi ini guru memang tidak ingin diberi dan fokusnya tuh untuk ilmu, untuk mendidik muridnya. Hatinya tuh kaya, tidak calangap, gini pengen diberi, tidak. Karena jika seorang guru pengen diberi, itu mungkin bisa menunjukkan kelemahan guru tersebut. Walaupun Aries tidak akan mempermasalahkannya ya, walaupun Aries tidak akan mempermasalahkannya, tapi ini penting agar ilmu itu lestari di hati Aries. Jadi carilah guru yang memang tidak ingin diberi, itu biasanya ada ketulusan saat memberi keilmuan tuh. Tidak ingin diberi materi, tidak ingin harus dilayani, misalkan harus dilayani minumnya, harus dilayani ya lain-lainnya, tidak. Walaupun Aries mengerti. Jadi guru ini memang mandiri dengan keilmuannya, mandiri ya. Malah guru ini yang memberi kepada murid. Wah, itu mantap. Guru yang memberi kepada murid itu kan mencontohkan ya. Guru itu jadi contoh digugu jeung ditiru. Digugu jeung ditiru. Jadi memberi contoh, memberi kepada murid. Kan begitu kan, jangan jauh-jauh, memberi kepada muridnya saja dulu. Tidak mengharap pemberian murid. Itu mantap guru ya. Pertama tadi memiliki kecerdasan ya dalam bidangnya dan cabang-cabangnya. Kecerdasan jiwa juga diperlukan ya. Bisa menahan amarahnya, bisa menahan nafsunya. Itu perlu. Kemudian dia lebih tua dari Anda. Dia lebih tua dan dia memiliki kekayaan, kaya hatinya. Di samping kaya lahirnya, kaya hatinya juga ya. Dan memang untuk mencari guru itu tidak sembarangan. Kita mesti memikirkannya bolak-balik ya, bolak-balik. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi guru itu membawa cahaya. Yang mana ketika kita berada dalam kegelapan, guru itu bisa menerangi. Betul tidak? Guru itu bisa menerangi ketika kita berada dalam misalkan kegalauan, kegelapan. Cirinya ketika melihat wajahnya saja kita itu senang.
Ketika melihat wajahnya saja kita tuh senang. Bertemu dengannya apalagi lebih senang. Itulah guru yang cocok untuk zodiak Aries menurut prediksi saya. Kalau guru yang lebih muda nanti capek ke zodiak Ariesnya. Bukan tidak boleh, tidak apa-apa. Dan guru itu bisa menerima pertanyaan dan kritik dari muridnya. Jadi guru itu membebaskan cara berpikir dan bahkan menyalurkan cara berpikir itu ketika muridnya ada terlihat potensi kecerdasan dalam berpikirnya tuh guru itu menyalurkan potensinya itu disalurkan. Wah, ini misalkan cerdas dalam bidang apa tuh astronomi. Nah, guru itu tahu sedikit misalkan ya dalam bidang astronomi, padahal dia dalam bidang lainnya misalkan ya bidang sosial misalkan. Nah, dia itu mencoba menyalurkan. Bahkan guru itu mempelajari ilmu tersebut misalkan ya. Dalam bidang perhitungannya nih kuat. Sementara dia misalkan berguru kepada guru itu dalam bidang sosial misalkan. Nah, guru itu mencoba menyalurkan. Nah, ketika dikritik juga, guru itu menerima kritiknya, terima. Dan guru itu membuka membuka tanya jawab yang tidak memaksakan guru tersebut mesti benar. Bisa saja kata guru itu saya salah, namanya manusia. Bisa saja kebenaran itu ada di mulut Anda, terlontar di mulut Anda. Bisa saja begitu kata guru itu. Ayo silakan kita berdialog tentang masalah ilmu. Wah, mantap tuh. Apalagi dalam guru hal spiritual yang memang sulit ya. Yang memang sulit. Apalagi guru dalam hal mistik. Wah, sulit ya dalam hal mistik. Godaannya lebih besar. Guru dalam hal klinik misalkan, wah itu memang sulit. Mesti matang-matang Anda ya, mesti matang-matang. Apalagi memasuki dunia yang seperti itu, Anda mesti matang. Dunia klinik, dunia mistik. Jika ingin benar-benar menjadi ahli, memang mesti matang. Dunia spiritual itu sangat-sangat sulit. Apalagi untuk mendidik, mengajar saja itu memang sulit. Dunia-dunia seperti itu ya. Kita mungkin hanya bisa tahu luarnya saja, belum kedalaman-kedalamannya dan cabang-cabangnya, belum perbedaan-perbedaannya. Sangat rumit ya. Sangat rumit. Bahkan dimungkinkan untuk zaman sekarang mendidik
yang seperti itu hanya ada segelintir ya yang mampu yang mampu yang mampu dan benar-benar itu mungkin hanya segelintir. Dan itu mungkin ya yang sepuh-sepuh, yang sudah tua ya, yang sudah pengalamannya tuh banyak melalui berbagai rintangan, ujian. Sulit, sangat sulit ya. Dan jadi guru juga tidak mudah. Dia itu menanggung muridnya. Makanya saya dari dulu itu saya bukan ini ya. Saya tidak mau punya murid ya. Karena saya tidak punya keahlian. Saya tidak mau punya murid ya. Dan saya kalau dengan teman ya, misalkan ada yang begini-begini ya, tapi tidak, saya bukan guru ya, bukan. Saya ini juarongsok ya. Hanya tahu sedikit-sedikit saja, sedikit. Tapi saya senang misalkan ada teman ini berbeda begini pandangannya, ini begini. Kayak kemarin baru saja 3 hari, kalau tidak salah antara 2 hari 3 hari kemarin. Saya berdialog tentang apa tuh? Ya tentang satu ilmu lah. Ya saya menerima pendapat dia. Dan saya senang begitu ya, senang ada berbeda begitu ya. Tidak harus kita tuh memaksakan apa yang kita ketahui, karena pengalaman kita tentu berbeda. Mesti saling menghargai kan begitu. Nah, jadi jika Anda memilih guru memang mesti, apalagi dalam hal spiritual, ini zodiak Aries ini mesti matang-matang. Itu hanya rekomendasi saya ya, guru yang memiliki kecerdasan dengan cabang-cabangnya ya, kemudian memiliki keluasan untuk menerima berbagai saran, kritik, jiwanya tuh luas lah, pandai untuk mengontrol emosinya begitu ya, nafsunya pandai, tidak emosian gitu ya. Kemudian dia mesti lebih tua dari Anda, memiliki perhatian, sebab yang lebih tua itu bisa memiliki perhatian dan pengorbanan yang lebih. Kemudian yang lebih sepuh ya, kemudian yang kaya, baik kaya lahir ataupun kaya batin. Karena dengan begitu dia tidak akan tergantung kepada Anda, dan Anda tidak tidak terbebani. Apalagi guru itu mengerti ketika Anda tidak memiliki uang seperak pun untuk berguru, misalkan dia menerima Anda dengan tulus ikhlas sebagai murid. Wah, luar biasa itu ya. Dan bahkan dia ketika Anda tidak makan, guru ini pasti mencontohkan memberi makan kepada Anda ya. Itu rekomendasi saya saja, ya terserah Anda begitu ya. Semoga sehat selalu ya, maaf jika ada kesalahan.